Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Iksana, NIM 1903011146 dari Minat Agronomi 2019. Baik, di video ini saya akan membuat praktikum, yaitu struktur benih. Jadi di sini saya akan mengamati struktur benih monokotil dan dikotil. Jadi alat-alat dan bahan yang diperlukan untuk pengamatan struktur benih. Yang pertama, di sini ada benih monokotil. Benih monokotil di sini saya menggunakan jagung. Kemudian benih dikotil. Untuk tanaman dikotil, saya memilih tanaman kacang tanah sebagai objek yang akan saya amati. Kemudian kita juga memerlukan air, karena nanti akan kita rendam benih selama 30 menit. Kemudian juga kita memerlukan alat, yaitu cutter, untuk kita belah secara vertikal dan horizontal seperti itu. Kemudian nanti juga kita memerlukan tisu dan wadah yang akan menjadi tempat meniriskan sekaligus melihat bagaimana perubahan yang terjadi pada struktur benih tanaman benih jagung dan kacang tanah. Baik, sekarang kita akan mulai melakukan tahapan-tahapan pengerjaan untuk struktur benih. Pertama, kita akan masukkan benih jagung 3. Saya masukkan ke dalam air seperti ini. Kemudian juga benih kacang tanah 3 juga. Oke. Jadi sudah kita masukkan ke dalam air. Ini akan kita rendam selama 30 menit. Baik, ini sudah 30 menit benih kita rendam. Sekarang kita coba tiriskan. Yang pertama, benih jagung. Di sini kita akan mengambil sampelnya 1. Oke. Akan coba kita bandingkan antara benih yang direndam, yang tidak direndam, yang ini. Oke, jadi setelah dilakukan perendaman, antara benih yang direndam dan benih yang tidak direndam terdapat perbedaan ukuran. Bisa dilihat, benih yang sudah direndam selama 30 menit tampak lebih besar dibandingkan dengan benih yang tidak direndam. Karena kan ini terjadi imbibisi, yaitu air masuk ke dalam benih sehingga terlihat ukuran dari benih jagung yang direndam lebih besar dibandingkan dengan ukuran yang tidak direndam. Kemudian
Selanjutnya kita akan coba tiriskan benih kacang tanah. Sini saya beri satu untuk sampel. Ini adalah benih yang direndam, kemudian dibandingkan dengan ini benih yang tidak direndam. Tadi sama seperti benih jagung, untuk benih kacang tanah juga seperti itu. Jadi benih yang direndam selama 30 menit mengalami perubahan ukuran menjadi lebih besar dibandingkan dengan benih yang tidak direndam sama sekali. Baik, sekarang kita akan menyayat benih jagung dan benih kacang tanah secara melintang dan membujur. Inilah hasil sayatan secara melintang dan membujur untuk benih jagung. Kemudian ini adalah sayatan secara melintang dan membujur untuk benih kacang tanah. Ini adalah struktur benih monokotil, yaitu jagung. Dan ini adalah struktur benih dikotil, yaitu kacang tanah. Demikianlah praktikum yang saya lakukan untuk struktur benih. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.